Perkenalkan, nama saya Nafi Andri Hadirul Bariski, pangkat Letnan 1 CPN. Saya dinasnya di Skadron 12 Amur Jaya Yuda, terus Penerbat, tepatnya di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Jadi Mas Nafi ini mau melangsungkan pernikahan, insya Allah tanggal 29 Juni. Mulai ngurus administrasinya hari ini, tetapi sesuai dengan mekanisme yang kemarin kita sepakati, seluruh calon mempelai yang akan melakukan pernikahan itu kita berikan edukasi. Ada satu program yang kita miliki di sini Mas, namanya anti kurcaci. Jadi ini sebuah pengetahuan, nanti kalau jenengan sudah menikah punya anak, anaknya jangan sampai kayak kurcaci. Nah, kalau bahasanya sekarang kurcaci itu kan kecil, itu kunting. Jangan sampai kunting, jangan sampai stunting. Jadi anti kurcaci itu satu program antisipasi stunting. Yuk kursus calon-calon istri dan suami. Berkaitan itu, ini ada Ibu PLKB, Bu Piput, dan Bu Ria Lali ya, Ria. Psikolog dari PLKB juga, penyuluh KB, dan ada Mbak Fajar itu P3N Mudin pernikahan ya, dan ini Sekda. Jadi terkait itu kita mau memberikan pengetahuan tentang bagaimana membentuk keluarga yang tidak melahirkan generasi yang tidak stunting. Senang, terima kasih. Senang ya dikasih pengetahuan ya. Oke, baik. Monggo Bu Piput berikan pengetahuannya tentang mencegah stunting. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama di sini untuk menerima edukasi tentang ini ya, persiapan pernikahan ya. Jadi pada saat-saat ini kami sedang gencar-gencarnya mendukung program percepatan penurunan stunting. Nah, apakah itu stunting? Stunting itu adalah gagal tumbuh pada bayi yang baru dilahirkan karena kekurangan gizi kronis selama dalam jangka waktu yang lama. Nah, jangan sampai generasi yang kita lahirkan nanti mengalami seperti itu ya. Maka dari itu sebelum menikah kita harus punya bekal untuk nanti bersama-sama dengan istri untuk sama-sama mencegah jangan sampai ada keturunan kita yang stunting. Ya. Itu namanya pencegahan stunting dari dulu, Ya. Mbak. Caranya gimana Mbak Piput? Mungkin caranya adalah dengan pertama-tama Mas, saya bertanya ya, mungkin karena ini aparat ya, mungkin bisa merokok. Ya, Kebetulan jarang. Oh, jarang-jarang. Tawa ya. Jadi gini, nggak jarang ini, masih sering. diusahakan 3 bulan menjelang pernikahan itu jangan merokok sama sekali. Karena apa? Itu untuk membersihkan racun-racun dalam tubuh dan sehingga bisa meningkatkan kualitas sperma. Nah, itu salah satunya. Yang kedua itu makan dengan asupan gizi yang cukup, baik masnya maupun mbaknya. Ya, mbaknya nanti kira-kira kurus apa gemuk? Diukur ya ini ya, lilanya, lengan, lingkar lengan kiri. Kayak saya Kayak kurus. enggak terlalu sih, tapi tingginya di bawah saya, terus beratnya 50-an. 50-an. Kayaknya kecil ini. Minimal berapa Bu? Minimal itu 23,5. Oh, lingkar lingkar lengan kiri kalau ya. Di puskesmas sudah diukur langsung ya, sudah ke puskesmas. Ini mbaknya juga. Rencananya setelah saya ke Jakarta baru bareng-bareng ke puskesmas. Oh gitu. Oh, mbaknya di Jakarta. Iya. Oh iya. Jadi nanti kalau misalkan ya kok lilanya di bawah 23,5, maka Senti. mbaknya ya sentimeter. Terima senti kasih ya. dilengkapi. Ya. Mbaknya harus banyak makan asupan gizi, nggak apa-apa terlihat agak sedikit berisi, malah bagus ya nanti pada waktu dihias di pernikahan itu bisa tampil lebih seksi ya karena badannya berisi. Itu keuntungannya.
Terus yang kedua lagi adalah mbaknya itu minum tablet tambah darah. Ya, biar tidak terjadi anemi, karena ketika ibu hamil anemi maka bisa dipastikan anaknya nanti mengalami gangguan pertumbuhan ya. Jadi itu yang harus dipastikan. Mungkin dari Mbak Ria ada yang ditambahkan? Pokoknya jangan lupa pemeriksaan kesehatan dulu di puskesmas, itu yang utama. Nanti timah, hasil dan sebagainya itu tadi ada di situ kan. Jadi sebelum mereka periksa dulu. Dan ini mungkin nanti untuk kadernya di Jakarta atau dengan petugasnya untuk aplikasi LC Mil. Jangan lupa untuk mengisi aplikasi. Sudah tahu LC Mil? Sudah tahu Mas. LC Belum. kemarin sempat dibilang sama calon saya di sana. Tapi pasti tidak ingat kan ya? Iya. Karena yang dilihat bukan kata-katanya calonnya pasti. Tapi calonnya Bagaimana wajah calonnya saja gitu. Iya toh? Wes sudah Makanya lupa. laki-laki gitu. Hilang kesadaran kalau sudah ketemu kayak gitu. pengalamannya Pengalaman ya. Pengalamannya Mbak. Ya. Iya, namanya Pak Camat. Nah, ya Mas ya. Kalau beresiko nanti mbaknya sebisa mungkin menghubungi kader atau nakes. Ya. iya Ya. atau nakesnya itu nanti akan dilakukan pendampingan oleh mereka bagaimana mencukupi asupan gizinya itu, kemudian juga bagaimana perkembangannya selama 3 bulan itu harus dilakukan 3 bulan sebelum menikah ya. Karena apa ya, itu kan persiapan rahimnya harus sehat, jangan sampai terkontaminasi dengan asap rokok ya. Itu yang penting ya, jangan ya, kasihan bayinya nanti ya. ya. Jangan merokok selama 3 bulan sebelum. Nah, meskipun sudah menikah jangan terus balas dendam, merokoknya di gitu, jangan ya. Itu kan masih dalam proses mencari generasi penerus yang berkualitas ya, jadi harus tetap dijaga ya. Jangan sampai mbaknya juga capek-capek ya. Jadi Saya boleh nanya Bu? iya, Boleh. Kan kalau saya ini kan ya terbilang mungkin kurus lah kan. Itu katanya makan yang banyak, tapi setelah saya makan yang banyak malah tetap gini. Itu iya. mungkin ada solusi biar bisa ya setidaknya menambah berat badan gitu, masa badannya. Karena mungkin dia disuruh lari dikit udah langsung udah turun. habis Iya, ya, habis. habis energinya. Iya. Saya sarankan segera menikah. Ini lagi proses Pak, sedang proses. Ya ya nanti itu jadi begini ya, kenapa kok sudah makan banyak masih tetap kurus, itu mungkin bawaan dari apa ya, gen ya, dari gen. Tetapi yang penting makanan yang kita makan itu harus mengandung gizi yang cukup, sehingga tubuh itu menjadi, sistem imunnya menjadi kuat, kemudian juga punya energi yang besar untuk kegiatan-kegiatan kita sehari-hari seperti itu. Dan yang jelas itu kalau jarang sakit itu adalah tubuh yang sehat. Ya. Nanti kalau sudah berhenti merokok, sudah menikah, Insya Allah Insya Allah bisa sendiri. Nanti susah nurunin berat badan. Insya Allah nanti bisa gini. Banyak makan protein, telur itu Mas. Telur terus Kalau telur telur apa Setiap hari ya. kalau makan telur disulang saya Bu. Iya. Ada alergi. Paling iya alergi telur. Paling seminggu 2 kali 3 kali masih bisa. Kalau tiap hari nanti malah bisul. Oh gitu, iya. Daging suka senang. Cuma ya kayak telur tuh mungkin jangan dibanyakin gitu. Protein hewani yang lain. Iya. Kalau Daging, menurut kalau pengen sepertinya sudah gizinya itu pasti sudah banyak. Penyebab kurusnya itu satu, belum menikah. Itu saja. Ya toh? Kalau coba sudah nikah, Membuat hatinya siang. Iya itu. Yang paling penting itu. misalnya orang Jawa ayem. Oke ya. Dah gitu ya. Boleh Pak. Boleh. Iya. Boleh. Ada program 8 fungsi keluarga. Kalau bisa nanti kalau setelah berkeluarga itu 8 fungsi itu diterapkan dengan sebaik-baiknya. Apa saja fungsi itu adalah fungsi agama. Sebisa mungkin agama di dalam keluarga yang Mas mau bina ini nanti bisa tetap kokoh ya untuk membentengi keluarganya Mas. Kemudian ada budaya itu gimana ya, kita harus saling
menghormati ke keluarganya pihak perempuan, ke keluarganya pihak laki-laki itu harus saling silaturahmi, berkunjung dan saling mendekatlah. Kita jadi dua keluarga ini jadi satu keluarga lagi kan sekarang karena sudah menikah. Budaya, kemudian ada cinta kasih, tanamkan cinta kasih di dalam keluarga tersebut, jangan sampai berkurang. Usahakan ya sering-sering memeluk istri, kemudian So sweet. Itu sudah mengharapkan lama. Istri itu capek di rumah, ketika datang langsung dipeluk kan begitu ya. Suami. Yang LDR. Mas Iya, LDR juga. Tidak nyampe paling langsung. Fungsi yang keempat adalah melindungi. Kita harus melindungi keluarga kita. Kita mencari nafkah di luaran untuk keluarga kita. Diajak istrinya untuk juga melindungi apa yang kita bangun bersama-sama ini, saling dilindungi ya, kayak gitu. Kemudian ada fungsi reproduksi. Nah, fungsi reproduksi ini adalah ketika Mas dan istri melakukan perbuatan yang menghasilkan generasi penerus. Suami istri. Itu harus berkualitas ya. Jadi orang serotak-serotak kasih doa dulu sebelumnya, ada ritual-ritualnya biar lebih berkesan. Baca ya. Yasin, tahlil. Kemudian apa lagi ya? Ekonomi. Nah, membangun ekonomi itu perlu. Jadi si istri diajak untuk menabung. Bisa mungkin ada dana save di dalam keluarga tersebut yang tidak bisa diutak-atik ya dalam kondisi apapun. Kemudian terakhir ada interaksi sosial ya. Berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah itu insya Allah kalau diterapkan di dalam keluarganya Mas nanti itu akan menuju keluarga yang sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Perkenalkan, nama saya Nafi Andri Hadirul Bariski, pangkat Letnan 1 CPN. Saya dinasnya di Skadron 12 Amur Jaya Yuda, terus penerbat tepatnya di Kabupaten Wekanan, Provinsi Lampung. Komentar saya atau tanggapan saya terhadap penyuluhan anti kurcaci dari BKKBN Kecamatan Senanwetan, saya sangat berterima kasih terhadap penyuluhan tersebut, karena menurut saya penyuluhan tersebut sangat memberikan informasi, sangat mengedukasi khususnya bagi calon-calon pengantin baik yang mempelai pria ataupun wanita, karena kan program ini kan tujuannya bagus ya untuk memberikan dampak yang positif bagi para calon pengantin ini agar kedepannya ketika sudah menikah tidak salah langkah dan kehidupannya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya lah. Amin. Amin. Ya. Kemudian generasi penerusnya melalui program tersebut biar dapat lebih sehat, lebih bergizi lah istilahnya, lebih berkualitas ke depannya. Dan tujuan utamanya itu menghindari stunting dan Kerdil. kurcaci. Antisipasi